masuk di sini aja. Enggak, bongkar lakukan. Kericuhan terjadi saat petugas polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor melakukan eksekusi bangunan di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 3 bangunan tanpa izin, diantaranya sebuah greenhouse, villa, dan bangunan budidaya tanaman hias dieksekusi. Sang pemilik bangunan didukung puluhan warga yang merupakan pekerja di budidaya tanaman hias menghalang-halangi petugas hingga mengadang alat berat. Keributan tak terhindarkan. Meski berusaha mengadang, namun petugas tak menggubris. Eksekusi tetap dilakukan. Ini kan diperkirakan katanya udah berjalan 10 tahun, itu baru sekarang Pak dibongkar. Nah, justru karena ini ada pengaduan yang dilakukan oleh pihak PTPN, kemudian ini telah dilakukan proses sebelumnya dengan cara yaitu DPKPP melakukan teguran 1, 2, dan 3. Dan kita menindaklanjuti dengan cara melakukan pengecekan ke lapangan, kemudian ada gelar perkara yang dilakukan oleh kita sebelum pembongkaran. Jadi semuanya ini telah terpenuhi secara hukum untuk pembongkaran memenuhi persyaratan. Eksekusi dilakukan lantaran pemerintah menjalankan perda bahwa bangunan ini merupakan lahan milik PTPN yang sudah disewakan oleh oknum petugas yang tidak bertanggung jawab kepada pengusaha tanaman hias. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ratusan warga Aceh Tengah menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menolak penunjukan penjabat bupati bukan putra daerah. Masa meminta Ketua DPRK untuk Mendagri menunjuk putra daerah sebagai penjabat bupati Aceh Tengah. Masa dari beberapa organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Tengah mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Tengah. Masa datang menolak penunjukan pejabat atau PJ Bupati Aceh Tengah oleh Kementerian Dalam Negeri jika bukan asli putra kabupaten. Penunjukan penjabat bupati setelah masa kepemimpinan pasangan bupati dan wakil bupati Aceh Tengah Syabela Abu Bakar dan Firdaus berakhir pada 27 Desember 2022. Sebenarnya Menteri Dalam Negeri sangat paham masalah Undang-Undang Dasar pasal 18B yang menyebutkan seharusnya pemimpin itu yang mengerti masalah daerahnya, karakteristik daerahnya, kemudian aturan-aturan lainnya, syarat formalnya. Ya pemirsa, kondisi para pelatih pencaksilat di Indonesia masih banyak yang jauh dari kata sejahtera. Partai Perindo meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan pelatih pencaksilat agar bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Sebagai salah satu olahraga asli Indonesia, pencaksilat memiliki atlet yang berprestasi di tingkat internasional. Akan tetapi, dengan berkembangnya pencaksilat di negara lain membuat pelatih pencaksilat dari Indonesia hengkang untuk melatih di luar negeri dengan tawaran menarik. Wakil Kepala Diklat DPP Baja Perindo Syam Suryadi meminta pemerintah lebih memperhatikan pelatih pencaksilat agar sejahtera. Kalau misalnya pelatih udah diperhatikan baik dari akomodasi, dari ya pokoknya untuk sehari-hari dia itu terpenuhi, pasti akan fokus, lebih Bener fokus. sih, Dan diiming-iming dari luar pun gitu ya, pasti nggak mau gue cinta Indonesia. Gitu. Setuju. Perhatian akan membuat pelatih pencaksilat dapat mencetak atlet berprestasi di dunia internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Timnas Indonesia hingga kini sudah mengantongi 6 poin dari hasil 2 kemenangan beruntun melawan Kamboja dan Brunei Darussalam. Hasil ini membuat Timnas Indonesia ada di atas angin dalam perebutan menuju semifinal. Kiprah Timnas Indonesia di ajang Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 hingga kini patut diperhitungkan. 2 kemenangan beruntun berhasil diraih skuad Garuda Muda. Dalam pertandingan terakhir, Indonesia berhasil menggilas Brunei Darussalam di Kuala Lumpur, Stadion Malaysia. Skuad Garuda berpesta 7 gol tanpa balas. Keran gol Indonesia dibuka pada menit ke-19 lewat sepakan keras Syahrian Abimanyu.
Kartu merah yang diterima pemain Brunei pada menit 38 membuat permainan timnas Indonesia semakin di atas angin. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan skuad Garuda hingga bisa menambah 6 gol tambahan. Masing-masing oleh Dendi Sulistiawan pada akhir babak pertama. Sementara itu 5 gol tambahan dicetak pada babak kedua lewat tandukan Egy Maulana Fikri. Bekel cantik dari Ilija Spasojevic. Sontekan Ramadan Sananta. Tendangan mendatar Mark Klok dari dalam kotak penalti. Serta sundulan Yakob Sayuri pada masa injury time. Sebelumnya pada pertandingan perdana, skuad Garuda berhasil membungkam Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan skor 2-1. Gol timnas masing-masing dicetak oleh Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Dua kemenangan timnas Indonesia menjaga asa langkah Garuda ke semifinal. Selanjutnya, timnas Garuda akan menjamu Thailand pada 29 Desember nanti. Ya, sementara usai menang telak 7-0 melawan Brunei Darussalam dalam lanjutan pertandingan Piala AFF 2022, timnas Indonesia tiba di tanah air. Shin Tae-yong berharap kemenangan telak melawan Brunei ini menjadi modal percaya diri untuk melawan Thailand dalam pertandingan selanjutnya. Pasukan timnas Indonesia tiba di tanah air melalui Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa sore. Sebelumnya, punggawa Garuda berhasil meraih 3 poin di partai kedua melawan Brunei di Kuala Lumpur Stadion Malaysia dengan skor telak 7-0. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, para pemain dan pelatih diserbu para penggemar yang merupakan penumpang untuk bersuah foto pada momen kepulangannya di tanah air. Sementara itu, para pemain timnas mengaku bersyukur bisa meraih hasil positif untuk modal di pertandingan selanjutnya. Gimana? Alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan dan kita harus fokus di pertandingan selanjutnya. Untuk lihat ke depan nanti pertandingan selanjutnya. Semua kita bisa memenangkan pertandingan. Sementara itu, pelatih Shin Tae-yong menegaskan akan mempersiapkan semaksimal mungkin pertandingan selanjutnya melawan Thailand. 어제 기록이 끝났고 오늘 이제 컨디션 조절을 하면서 컨디션 잘 준비할 것이다. 기대해 주십니다. Usai menggasak Brunei Darussalam dengan telak, para pemain timnas mendapatkan modal percaya diri untuk menatap laga melawan Thailand pada Kamis mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan informasinya sekaligus penutup jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini pemirsa. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum usai di Indonesia. Saya Fani Maniar pamit, terima kasih. Sampai jumpa.